Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Desain Otonomi Khusus Aceh. Pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada konsep otonomi daerah. Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan. Kelebihan otonomi khusus. Yang pertama, ada mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, ada dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan atau diferensial dan pengkhususan spesialisasi yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah. Yang terakhir, ada mengurangi kemungkinan kewenang-wewenangan dari pemerintahan pusat. Selain ada kelebihan, kekurangan otonomi khusus juga ada. Di antaranya, karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Selanjutnya ada otonomi khusus pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Penggunaan istilah pemerintahan Aceh sebagai nama dari Aceh juga berhak memiliki bendera, lambang, dan himne daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ketentuan tersebut sama dengan yang terdapat di Papua. Ada beberapa khususan lainnya yang sangat berbeda dengan daerah lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, antara lain: yang pertama, ada pembagian daerah di Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten atau kota, kecamatan, mukim, kelurahan, dan gampong. Yang kedua, rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR. Yang keempat, ada kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Yang kelima, di Aceh terdapat pengadilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh sebuah mahkamah syariah yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariah Kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Yang terakhir, ada produk hukum sejenis peraturan daerah atau perda. Di Aceh disebut dengan istilah kanun. Nah, di sini ada juga landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.